Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria di hari keempat kita doa puasa untuk pencurahan Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita untuk lebih lagi melekat pada Tuhan, lebih lagi haus dan lapar akan Tuhan, lebih lagi roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri benar, Yesus namanya. Peganglah tangan kami Roh Kudus, bawa kami dalam seluruh kehendak-Mu, rencana-Mu. Tenggelamkan kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Penuhi kami dengan minyak yang baru. Urapi kami lagi Tuhan. Roh Kudus mengalirlah, penuhi kami lagi. Urapan baru mengalirlah Tuhan.
dipenuhi, menerima kepenuhan Roh Kudus. Baptis ya Tuhan Yesus mereka yang rindu untuk dipenuhi kuasa yang dari Maha Tinggi. Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Semua rencana-Mu tidak ada yang gagal, rancangan-Mu dalam hidup kami. Tujuan ilahi semua tergenapi Tuhan. Sikara bala bala baya, sikara bala 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 bala, sikara laba kara lama ya Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kau berikan kami urapan yang baru. Kau penuhi lagi dengan minyak yang baru yang menyegarkan hati kami, jiwa kami, roh kami diperkuat. Karena ada Roh-Mu yang beserta Immanuel bermanunggal dengan kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok. Biarlah kami boleh serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan hidup bergaul dan berjalan dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan kami, sehingga hati kami damai, tenang bersama-Mu. Tidak ada yang perlu kami takutkan, khawatirkan Tuhan. Kami percaya hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu yang luar biasa di akhir zaman ini Bapa. Sebentar kami akan Tuhan menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap yang mendengar di YouTube Pas Agape ini Bapa. Biarlah mereka didorong untuk lebih melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta kepenuhan Roh-Nya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami Tuhan berubah menjadi sesuatu kuasa yang dari Maha Tinggi yang masuk dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, saya sangat bersyukur sekali. Memang harusnya ini sudah hari ke-6 ya, tapi nggak apa-apa ya. Kemarin kita udah sampai ke-3, ini ke-4. Tuhan mau berbicara apa? Kita terus lanjut dan percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan di masa 2000 tahun yang lalu pada waktu hari Pentakosta, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu meninggalkan murid-murid Yesus ke surga, tapi disuruh tunggu. Nah, berarti ada sesuatu yang penting yang hendak Tuhan berikan atau sampaikan. Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 tentang Pentakosta. Kenapa disebut Pentakosta? Penta itu 10, sehingga dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, nah hari raya Pentakosta itu 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Itulah pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Hari yang ke-10. Kita bacakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Dan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, dan untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu turun, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene.
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur. Jadi saudara, bahasa roh itu pada waktu hari raya Pentakosta ada dua ya, ada sonolali dan glosolali. Sonolali itu yang bisa dimengerti ya, diartikan. Tiba-tiba oh ini orang Asia, tiba-tiba kok bisa bahasa Arab. Tetapi dia nggak bisa, awalnya nggak bisa bahasa Arab ya. Akhirnya dia berkata-kata dalam bahasa Arab dan orang Arab ini mengerti artinya ya. Jadi bisa tiba-tiba berbahasa di dunia ini ya. Ada juga yang bahasa roh, satu lagi glosolali itu tidak mengerti artinya. Kayak saya juga nggak ngerti nih bahasa roh ya. Kita berkata-kata ya, bahasa roh yang Roh Kudus langsung tuntun, langsung keluar meluap di hati kita ya, ke mulut kita. Itu kita nggak tahu artinya ya. Jadi ada dua, ada yang bisa mengartikan, ada yang tidak ada artinya ya. Tetapi Tuhan tahu maksudnya ya. Seperti bangsa ini pada waktu mereka mengalami hari raya Pentakosta, mereka mendengar kok ini murid-murid Yesus kok orang Yahudi kok bisa bahasa Arab, bisa bahasa Ethiopia, bisa bahasa Mesir, bisa bahasa-bahasa sekeliling orang-orang yang waktu itu pada datang berkerumun juga ya saudara. Mereka heran karena tahu nih nggak mungkin mereka tahu bahasa asli penduduk mereka ya. Nah disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi ada satu kesaksian pada suatu hari ini. Ada satu perkumpulan persekutuan doa ya. Tiba-tiba urapan Tuhan turun saudara ya. Ada yang datang dari bahasa Cungko. Dia totok banget. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi dia mau datang ke perkumpulan itu ya. Dan kemudian pada waktu ada seorang kepenuhan Roh Kudus. Dia bisa bahasa Mandarin sih. Gitu ya. Bahasa Mandarin, bahasa Chinese ya, bahasa Tionghoa. Nah yang orang Tionghoa Toto ini kaget. Kenapa? Jadi apa yang dikatakan oleh orang ini benar-benar mengena, tersentuh hatinya. Dia menangis karena Tuhan tahu isi hati dia. Diperkatakan isi hati dia. Tuhan tahu masalah dia, isi hati dia, pergumulan dia, dan nasihat dari Tuhan untuk dia. Dia kena banget, dia nangis, dia bertobat di saat itu. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu tiba-tiba bisa berbahasa bangsa-bangsa di dunia ini. Dan orang yang misalnya yang kemarin kesaksian orang yang Chinese ini tahu dia ini bukan orang Chinese. Dia ini nggak mungkin bisa bahasa Mandarin. Tapi tiba-tiba dalam satu perkumpulan doa kepenuhan roh, ini tiba-tiba bisa bahasa Mandarin. Dan orang yang baru pertama kali datang ke persekutuan itu, ya dia totok banget. Dia kok tahu ya, maksudnya dia ngerti. Si A ini ngomong bahasa Mandarin, si B orang yang toto ini langsung dia bertobat hancur hati. Itulah pekerjaan Roh Kudus ya saudara. Seperti yang terjadi di awal-awal Pentakosta. Jadi banyak bangsa lain pun berkerumun. Dia mau melihat murid-murid Yesus ini, dan ada 12 murid, ada 70 murid berkumpul. Banyak orang, yang saya dengar hampir 500 orang saudara ya. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa bangsa-bangsa. Dan orang-orang bangsa-bangsa lain mengerti. Mereka memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus itu siapa. Dan banyak yang bertobat. Ada juga yang pesimis, sinis. Itu mabuk anggur itu lagi mabok gitu ya. Orang bilang tiba-tiba bisa begitu ya. Tetapi kalau orang kebenaran Roh Kudus ya, bukan mabuk anggur, dia bisa stop sendiri. Kalau orang mabuk kan nggak bisa stop gitu ya. Atau orang yang kesurupan itu nggak bisa di stop ya. Kalau orang kesurupan setan, terus dia ngaco, dia manifest, itu nggak bisa di stop karena ada kuasa iblis yang menguasai. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu tertib ya. Jadi bisa kita kuasain, saatnya stop, saatnya berbahasa roh, bahasa roh. Saya juga buka persekutuan doa ini ada ya, tiba-tiba satu temen ya datang. Dia berbahasa roh, kenceng banget bahasa roh. Tapi kok saya dengernya kayaknya nggak damai sejahtera ya. Kok kayaknya pengen menguasai bahasa roh kenceng-kencengnya. Tapi hati yang mendengarnya nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Makanya
dia berbahasa roh dengan dorongan jiwanya. Mungkin dia pengen terlihat rohani, pengen kelihatan, ih bahasa roh gua nih, bangga atau gimana. Pokoknya sekenceng-kencengnya lah dia berbahasa roh ya. Tapi memang saya sih lihat dari buahnya ya. Bukan kita lihat, dia berbahasa roh, dia udah rohani. Enggak, saudara. Saya tuh banyak pengalaman, saya banyak menilai, bukan menilai juga ya, kayak merenung lah ya. Ini orang bahasa rohnya kenceng-kenceng, udah pelayanan juga, tetapi nih dalam tanda kutip ya, dia mempunyai masalah dengan suami, sampai dia tidak bisa mengampuni suaminya. Sampai suaminya sujud-sujud ke depan dia cerita dia sendiri, tidak diampuni. Makanya saya kaget kemarin, udah puluhan tahun ketemu lagi datang ke toko saya sampai kaget. Kenapa saudara? Parkinson, tangannya gemetar. Kamu ya? Iya. Kok kenapa gemetar? Ini Parkinson tuh saudara ya. Jadi kalau orang yang nggak mau mengampuni, walaupun udah pelayanan, walaupun udah bahasa roh, nah bisa buka celah, bisa penyakit datang, bisa banyak hal yang nggak enak bisa datang ya, karena hati yang gembira adalah obat ya saudara. Jadi ayo saudara, kita ingini rindukan yang murni yang dari Tuhan, sehingga buah-buah roh mengalir, ada penguasaan diri ya. Dan juga tadi dikatakan Roh Kudus seperti angin berhembus ya saudara, menyejukkan. Kadang kuasa Roh Kudus tuh manifestasinya beda-beda ya. Ada yang melihat burung merpati di alam roh, dia dibuka akan mata rohnya. Ada yang melihat seperti api ya. Kemarin waktu awal buka persekutuan doa, saya didorong sama Tuhan, ayo buka persekutuan doa. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat kedatangan Tuhan. Buka, jangan tutup. Saya tutup hampir 5 tahun ya karena kesulitan ekonomi waktu itu ya. Saya buka lagi. Nah, pada waktu buka ada satu pendoa lihat tiba-tiba pada satu perkumpulan doa kami itu ada tiba-tiba ada api di hati mereka, ada api. Terus merembet, terus merembet, terus merembet. Ada titik-titik api yang menyala-nyala, merembet ya, seperti kalau kita nyalain openan, kita pakai pematik api, kita nyalakan langsung merembet bus gitu ya. Ya, begitu kerja Roh Kudus. Pada saat kita sehati, satu roh dengan Tuhan, bergandeng tangan, maka yang lemah dikuatkan lagi, saudara. Maka perlunya kita dalam doa itu bergandeng tangan, berbahasa roh yang sudah bahasa roh, yang belum doa atau haleluya, nyembah Tuhan, glory, puji Tuhan. Maka roh kita akan kembali menyala-nyala, roh kita akan kuat kembali. Mungkin kita capek, lelah dalam hidup ini, mungkin dalam masalah pergumulan yang tidak ada henti, mungkin ada tekanan-tekanan kehidupan, mungkin ada hati yang belum beres, mungkin ada celah-celah dosa yang masih dilakukan. Ayo, kuat, kau harus menang dari dosa, kau harus bertobat, kau harus menang dari segala masalah-masalah, karena Tuhan sudah menjanjikan kita lebih dari pemenang. Sebab itu kita butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh kekuatan roh yang Roh Kudus sudah berikan 2000 tahun yang lalu, yang diberikan pada murid-muridnya sama sampai hari ini. Saudara, sama Roh Kudus yang sama yang dicurahkan kepada murid-muridnya hari Raya Pentakosta sama dengan saat ini yang kita terima. Ya, ayo sebab itu saudara bergandeng tangan. Ada persekutuan roh pada saat kita buka rumah kita untuk persekutuan doa, untuk kebaktian, untuk komsel, untuk apapun juga. 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan tambahkan dengan jiwa baru. Disitulah Roh Kudus bekerja. Disitulah Roh Kudus saling menguatkan. Kita tidak bisa sendiri, kita perlu orang lain juga saudara. Seperti suluh, kalau di api unggun ya, itu kan kobarannya menyala-nyala. Tapi pada saat suluh kita cabut, satu aja batang kayu yang sudah menyala kita cabut, ini lama-lama padam. Tapi kalau kita bergabung suluh atau batang-batang kayu, maka apinya itu semakin berkobar-kobar. Demikian juga dengan hidup kita, dengan kerohanian kita. Jangan sampai padam, jangan sampai nyendiri, jangan sampai kepahitan sama gereja, kepahitan sama pendeta, kepahitan sama teman-teman di dalam persekutuan atau dalam gereja. Rugi sendiri saudara. Ayo lepaskan pengampunan, lepaskan semua sampah-sampah hati kita. Mari kita mempunyai hati yang baik, hati yang tulus, hati yang murni. Aku datang beribadah, aku datang untuk berdoa, aku datang untuk saling menguatkan. Ya, saling memberi kesaksian yang menguatkan ya. Situlah saudara ya, hari Raya Pentakosta itu kita perlu alami. Jadi yang Kristen Protestan
Ayo, saya mendengar banyak orang-orang yang Kristen Protestan pun dijamah mengalami baptisan Roh Kudus, saudara. Saya juga termasuk dari Kristen Protestan. Pada saat saya mengalami sendiri, betul ini ada di firman Tuhan, nyata, real. Tapi dari situlah saya langsung lebih lagi menyala-nyala, lebih lagi on fire, lebih lagi cinta Yesus, lebih lagi haus dan lapar akan Tuhan. Disitulah saudara ya, dimana kita harus minta apa yang Tuhan sudah berikan, ambil dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di hari keempat kami melakukan doa puasa ini Tuhan. Hamba percaya ada kekuatan Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi di akhir zaman ini. Pada siapa yang haus akan Tuhan, haus akan kebenaran, rindu untuk dipenuhi kuasa yang dari Maha Tinggi, dari sorga, yang turun atas kami. Ada ribuan voltase dari kuasa yang dari Tuhan memenuhi kami, sehingga kami kuat, kami berjalan dengan iman, sehingga kami menyelesaikan destiny, tujuan hidup kami. Ada rencana Tuhan, sehingga kami datang ke bumi ini dengan satu tujuan. Kami menyelesaikannya sampai garis akhir, sampai Kau kepanggil kami pulang ke sorga. Terima kasih Tuhan, turunlah sukacita, damai, sejahtera yang melimpah-limpah atas kami semua. Haleluya, amin.